Selamat datang di kamar gua, di kamar Rama. Dari kemarin banyak yang nanyain ke gua anime yang rilis di season ini, ya. So, gua udah buat listnya. Ini 5 yang gua udah tonton, first impression gua, ya. First impression gua sama 5 ini. Oke, 5 anime ini yang keluar di season ya April inilah kurang lebih. Oke, kita lihat ya. Tapi sebelum gue mulai, gue kasih tahu dulu kalau ini anime-anime yang udah gue tonton di season ini. Yang belum gue tonton ya berarti belum gue tonton gitu ya. Dan dari semua yang sudah gue tonton, yang yang menarik buat gue gitu, yang sampai gue bahas di sini, ini 5 pertama. Yang nomor 1 itu adalah To Be Hero X. Ya, anime ini adalah hasil kerjasama dari Aniplex dan Bilibili dengan studionya B-Dream, dan rencananya akan ada full 24 episode yang sudah rilis tanggal 6 April kemarin, ya. Secara bahasa, anime ini ada CN, ada JP. Jadi ada 2. Kalau lu lihat di B Station ada 2 juga gitu. Dan menurut gua anime ini satu langkah maju untuk anime CN, ya. Di sini kita dihidangkan animasi 3D campur animasi 2D secara bergantian. Kalau lu lihat PV-nya itu juga terlihat gonta-ganti dari 3D ke 2D-nya. Jadi tentu saja ini pergantian antara 3D ke 2D-nya ini tergantung dari adegan yang mau disodorin. Kalau misalnya adegannya lebih impactful dalam bentuk 2D, maka dia akan taruh di dalam 2D. Dalam 3D biasanya justru malah lebih banyak yang ngobrol-ngobrol aja, yang gak banyak action, cuma lari-lari doang, cuma segitu-gitu doang. Tapi begitu action, ini at least ya dari 2 episode pertama ya, itu masuk transisinya tuh kayak pas gua mau action gitu loh. Selalu gua ngerti soal gitu. Kalau soal cerita, kita di sini ketemu sebuah dunia di mana seorang hero akan mendapatkan kekuatan dari kepercayaan masyarakat. Di dunia ini siapapun bisa menjadi hero selama dia memegang alat untuk nyerap kepercayaan masyarakat tersebut. Nah, di awal episode kita bertemu hero yang namanya Nice. Tapi Nice ini bukanlah Nice. Jadi Nice bukan Nice. Karena Nice yang asli terjun dari atas gedung, ya, di sebelahnya orang yang lagi mau terjun. Nah, orang yang lagi mau terjun ini ditangkap, dan kebetulan orang ini mirip dengan Nice, dan akhirnya orang ini dipaksa kerja jadi Nice gitu ya. Di awal cerita ini kita juga sudah banyak dijejali info tentang bagaimana dunia To Be Hero X ini. Terutama kita juga dikasih lihat bagaimana super villain mendapatkan kekuatan mereka, yaitu kalau hero dapat dari trust, dari kepercayaan masyarakat, maka villain itu dapat kekuatannya dari fear, dari ketakutannya orang-orang di sekitar gitu loh. Secara premis ceritanya, To Be Hero X ini juga gue ngerasa mirip kayak Tiger and Bunny, di mana hero itu dikomersialisasikan. Walaupun nggak separah Tiger and Bunny ya, di mana sampai ditaruh sponsor di badannya ya. Di sini nggak separah itu, tapi kelihatan lah. Kalau hero itu diperlakukan sebagai artis yang harus nyari sponsor dan lain-lain. Di episode 2 itu ada sampai melakukan pertarungan pura-pura sama orang lain yang dianggap villain juga. Jadi cukup menarik sih To Be Hero X ini. Series ini tayang tiap minggu. Jadi kalau teman-teman yang suka seri-series yang anime series yang bertemakan hero kayak Tiger Bunny gitu, My Hero Academia, ini bisa banget jadi pilihan gitu. Jadi dan gue bisa menyarankan ini karena at least dari 2 episode, gue belum nonton episode 3 ya. Dari 2 episode pertamanya udah oke banget menurut gue. Nah, berbicara soal Boku no Hero ya, bukan Boku no Pico, Boku no Hero Academia, My Hero Academia ya. Di season ini juga ada My Hero Academia yang baru, yaitu My Hero Academia Vigilantes, yang juga dibuat oleh Bone Studios dan rilis pertama pada tanggal 7 April kemarin dengan penulis yang sama, Horikoshi. Nah. Tapi berbeda dengan Boku no Hero yang biasa, Boku no Hero-nya Deku ya. Vigilante ini timeline-nya cerita sebelum ceritanya Deku terjadi gitu. Di sini kita akan bertemu dengan Koichi yang punya quirk Slide and Glide. Jadi kekuatan ini bikin Koichi bisa meluncur di benda solid apapun gitu loh. Dengan kecepatan secepat sepeda. Nggak cepet-cepet banget sebenarnya gitu. Tapi kekuatannya ini ternyata lebih berguna daripada yang dia duga gitu loh. I mean gini ya, kita ngelihat ada hero yang kekuatannya cuma ngelempar tape doang. Itu aja berguna gitu loh, apalagi Koichi ini gitu loh. Nah, di sini sudut pandangnya ini agak beda nih ya.
Koichi ini itu bukan hero berlisensi kayak Deku dan teman-temannya gitu ya. Tapi dia tetap menggunakan kekuatannya untuk nolong orang-orang di sekitarnya, at least di lingkungannya dia. Cuman ya sayangnya Koichi ini cuma nolong kayak buang sampah, bantuin orang nyebrang jalan, yang simple-simple banget. Sampai suatu saat Koichi bertemu dengan dua hero lain yaitu Knuckle Duster dan Popstep. Popstep ini apa ya contohnya? Popstep ini idol Guerrilla dan Knuckle Duster ini cuman orang tua yang bisa tahan pukulan, dan karena kalau dia mukul selalu pakai Knuckle Duster, pakai ini gitu, dia menyebut dirinya Knuckle Duster. Ini juga mereka berdua tidak ada lisensinya, dan akhirnya mereka bertiga ngebentuk tim untuk menyelidiki. Jadi ini misteri cerita-cerita utamanya si Vigilante, misteri drugs yang membuat pemilik Quarks itu jadi lepas kendali. So si Koichi sama Knuckle Duster sama Popstep tim berusaha untuk menguak lah misteri tersebut. Nah, yang menarik di sini dari Vigilante ini ya, itu cerita yang ada tuh terasa lebih gelap karena di cerita Vigilante konsep hero itu tidak terpaut sama aturan-aturan hero berlisensi. Konsep hero di Vigilantes itu nggak sama kayak yang lu tonton di Boku no Hero biasa di Midoriya. Karena di sini ya kayak Batman gitu, nggak kayak Punisher, kayak Batman gitu, nggak ngikutin peraturan yang ada. Yang penting justice is served gitu, kurang lebih seperti gitu. Makanya ya hero yang main hakim sendiri bisa dibilang seperti itu, ya karena knuckle dusternya sih, karena efek knuckle dusternya kalau kata gue. Jadi yang lucu adalah kita jadi bisa ngelihat kehidupan hero dari sudut pandang yang beda gitu loh. Kalau lu suka sama Boku no Hero gitu, ini bisa jadi pilihan banget sih kalau kata gua. Oke, pilihan ketiga ya. Kita sekarang ke ranah romcom. Karena banyak romcom di season ini ya. Tapi yang kali ini romcom rasa fantasi, yaitu Witch Watch. Witch Watch gitu ya. Yang rilis tanggal 6 April 2025 dengan studio Biburi Animation, dan rencananya akan ada 26 episode. Ceritanya ada dua teman masa kecil, Morihito dan Nico Wakatsuki. Ya, Morihito dan Wakatsuki ya. Yang sebenarnya mereka tuh bukan anak biasa. Bukan anak biasa ya. Di mana Morihito itu adalah keturunan ogre dan Wakatsuki itu adalah seorang penyihir in training gitu loh. Namun tapi yang jadi masalah adalah biasanya kan kalau karakter utamanya ogre sama sama penyihir sama witch gitu loh. Berarti dunianya penuh dengan witch dan ogre gitu loh. Enggak. Ini lebih kayak mereka tuh emang aneh gitu loh. memang anomali di dunianya, di dunia sekitarnya dia gitu loh. Si Morihito sebagai ogre tuh harus nahan diri, karena ogre tuh sebenarnya basically punya kekuatan yang gede banget, bisa nonjok tembok, pecah temboknya. Dan si Wakatsuki juga harus menyembunyikan kekuatan sihirnya. Jadi apapun yang dia bisa nyihir ya jangan sampai terlihat sama orang lain gitu loh. Namun yang lucu adalah ini yang membuat yang kenapa dibilang romcom gitu ya, komedinya, ada komedinya. Ternyata mereka yang absurd ini diterima sama kelasnya. Kelas di teman-teman kelas di sekolahnya gitu loh. Malah jadi kejadian yang ada di romcom ini jadi lucu-lucu karena ya ini karena mereka diterima justru. jadi kayak diminta di episode 2 kalau nggak salah, diminta untuk terbangin mereka, pengen cobain, tapi terus kelasnya juga anomali beneran. Kelasnya emang anomali, memang harus gue akuin. Ini kalau buat lucu-lucuan ini lucu banget. Jadi kalau kalian suka komedi-komedi yang absurd, fantasi, ada romantisnya sedikit ya, romcom lah ya. Witch Watch itu bisa jadi pilihan sambil makan gitu. Nontonnya enak banget, nontonnya lumayan ringan kalau Witch Watch ini. Aduh, yang keempat ini bikin gue greget sih. Yang keempat ini bikin gue greget. Kalau yang tadi sedikit fantasi, yang ini beneran romcom ke arah slice of life gitu ya. Ditayangkan pada 4 April 2025 kemarin dengan studio JC Staff ya. Can a boy-girl friendship survive? No, it cannot. Ada dalam kurungnya di belakang, no, it cannot. Bercerita tentang dua sahabat cowok-cewek. Namanya Yu, cowok yang suka berkebun dan suka bikin aksesoris bunga. Dan Himari,
Seorang cewek ceria yang best friend banget sama Yu dan sering membantunya menjual aksesoris bunga yang dibuatnya. Suatu hari Yu ketemu lagi sama cinta pertamanya namanya Enomoto yang juga ternyata temenan sama Himari. Persahabatan mereka ini mulai goyang, mulai berubah karena Yu itu punya pemikiran sendiri tentang persahabatan mereka, Yu sama Himari ini. Tapi Himari juga mancing-mancing terus. Mancing-mancing terus tapi terus lepeh. Mancing-mancing terus lepeh gitu loh. Jadi kalau kalian pernah dengar persahabatan antara cewek dan cowok itu jarang berakhir selamanya. Karena salah satunya pasti akan punya rasa. Nah ini lo nonton ini nih. Nonton anime ini nih. Bener-bener. Satu poin yang menarik ya. Satu poin yang menarik di sini adalah openingnya. Gue suka banget openingnya. Gak tau kenapa yang gerak gitu terus yang gitu itu lucu banget gitu loh. To be honest tadi kenapa gue bilang greget ya? Biasanya gue greget di romcom itu sama cowoknya karena cowoknya nggak punya pendirian. Biasanya seperti itu. Kalau romcom kan gitu ya, cowok nggak punya pendirian. Ini gue greget banget sama Himari, sama cewek yang rambut biru, karena cuman bisa ngasih sinyal doang. Jadi cowoknya tuh bingung, gara-gara elu cowoknya bingung gitu. Gara-gara elu cowoknya tuh bingung. Tapi lucu gitu, lucu ngeliatnya lucu ngeliat situasinya tuh lucu jadinya gitu loh. Dimana bukan cowoknya nggak peka, serius, bukan cowoknya nggak peka. Cowoknya tuh bingung mau berlaku seperti apa gitu loh. Kalau di tempat lain kan biasanya cowoknya nggak peka gitu ya. Yang ini itu cowoknya tahu, oh lu mau sama gue, lu jangan mancing. Dia suka monolog sendiri ya. Lu jangan mancing gue karena gue bisa suka sama lu. Dia udah ngomong gitu di dalam hatinya gitu loh. Tapi ceweknya maju mundur terus. Tapi ini lucu, serius, ini lucu. Jadi kalau lo suka yang romcom yang lebih slice of life, ini bisa jadi pilihan banget dan gue nungguin, gue salah satu yang gue tungguin ini di season ini ya. Oke, nomor 5, ini yang terakhir, masih romcom. Tapi mungkin nggak kom ya, romantis aja kalau yang ini. Tapi lebih tepatnya romantis drama sci-fi ya. Judulnya Kowloon Generic Romance. Ditulis oleh Jun Mayuzuki dan dibuat oleh Arvo Animation dan kabarnya episodenya berjumlah 13, ini lumayan dikit ya. Jadi cerita tentang Reiko Kujirai dan Hajime Kudo bekerja sebagai agen real estate ya di Kowloon City, Hong Kong gitu. Selama bekerja sama, mereka ada perasaan yang berkembang antara mereka berdua. Tapi suatu hari, Reiko menemukan foto mantan tunangannya si Kudo ya. Reiko jadi kebingungan karena mukanya sama ya, namanya pun sama. Tapi problemnya adalah ini juga jadi misteri karena Reiko-nya sendiri itu tidak punya ingatan tentang masa lalunya gitu loh. Dia merasa kalau dia bisa tahu Reiko yang ada di foto, ya, dia akan bisa menguak misteri masa lalunya. Harus gue akuin, Kowloon Generic Romance ini agak sedikit beda ya. Dimana cerita di awal episodenya tuh cuman sedikit dikasih hint sci-fi-nya. Tapi gue sendiri udah bisa ngeliat hint sci-fi-nya tuh ke arah mana, ke arah ingatan gitu, memori dan lain-lain gitu loh. Bahkan mungkin kalau misalnya gue ke hint dari episode satunya, Kowloon yang ada sekarang itu sebenarnya adalah dunia virtual. Tapi kita nggak tahu karena belum dikuak satu persatu ya. Nah, Kowloon City ini sendiri agak aneh gitu ya. Jadi secara waktu mereka tuh modern di depan, bahkan di depan banget, tapi suasana Kowloonnya suasana Kowloon masa lampau gitu loh. Ditambah lagi, ini yang bikin Kowloon Generic Romance ini menarik. Artnya, gue suka banget sama artnya. Karena rasanya kayak nonton anime tahun 90-an. Cowoknya ya agak ada bodinya gitu. Cewek-ceweknya ada bentuknya gitu. Ada bentuknya banget. Bahkan pas pertama kali ngelihat trailernya, gue suka sama Reiko gara-gara gitu. Gara-gara gitu. Lucu nih. Ini cewek lucu banget gitu. Tapi again,
Gue baru nonton sampai episode 2, gue belum nonton episode 3-nya ya. Di episode 2 udah mulai kelihatan, udah mulai dimajuin apa misteri-misterinya, tapi masih belum terkuak karena baru 2 gitu loh. Art jadulnya menarik, tapi treatment modern. Jadi nggak sekaku waktu animasi di tahun 90-an. Ini membuat Kowloon Generic Romance ini jadi menarik gitu loh. 5 dulu ya. Gue kasih 5 dulu yang gue udah tonton dan gue udah kasih pendapat gue, first impression gue. Sebenarnya masih ada lagi yang lain ya. Cuman ntar aja, gue pisah aja biar durasi videonya kagak kepanjangan. Ini aja udah 16 menit. Ada sebenarnya, tapi ntar dulu, itu akan gue pisahin. Ini yang top 5-nya gue dulu, yang awal gue suka banget dulu gitu ya. Karena gue belum nonton yang kayak Gundam gue belum nonton. Terus ada beberapa yang gue juga belum nonton gitu. Jadi gue harus nonton dulu, at least sampai episode 3-nya. Nah baru gue kasih ada juga Uma Musume Cinderella. Iya itu juga gue belum nonton, kan ada juga ya. Nah, jadi gue pengen ngasih gue pengen nonton dulu, jadi masuk ke 5 berikutnya. Nah, menurut teman-teman sendiri, ada nggak anime yang harus gue tonton di season ini, yang harus gue tonton jadi bisa masuk ke first impression selanjutnya? Karena kan baru 5 ya. Mungkin bisa masuk ke 5 selanjutnya untuk season ini. Tulis di kolom komen, oke? Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya. Buat yang live, ntar dulu, jangan main kabur-kabur aja. Itu buat konten.